Oke teman-teman, selamat datang kembali di Garasi Gede. Sekarang tanggal 7 Juni ya Pak Afan ya? 8 Juni. Oh 8 Juni, sorry. Hari ini sudah 8 Juni yang artinya sebenarnya kita sudah melalui balapan seri 3 di Gresik teman-teman. Pada video kali ini kami berdua mau cerita Formatnya tentang, sedikit berbeda. ya formatnya sedikit berbeda dengan event sebelumnya yang di Tegal karena banyak ceritanya lumayan panjang ya Pak Afan. Kita bingung nih mau mulai dari mana. Yang pertama mungkin nanti kita akan cerita tentang review balapan hasil seri 3 kemarin di Gresik. Lalu yang kedua kita mau cerita juga gimana sih keseruan kita waktu di Gresik. Dan yang ketiga mungkin apa Pak Afan? Kita championship-nya seperti apa iya, sih? Hasil championship sampai dengan seri 3 itu seperti apa? Oke. Untuk disclaimer, ini aslinya kemarin kita udah take video juga bagus semua, cuman karena ada musibah gitu ya, jadi kita nggak bisa nampilin video banyak yang pas waktu di sana. Jadi kita akhirnya syuting ini tanggal 8 Juni ini. Jadi ceritanya kamera dari salah satu kameramen kita itu hilang teman-teman ya Pak Afan ya. Ya kebetulan ada oknum yang mengambil gitu ya. Tapi hilangnya itu sudah posisi di Jogja teman-teman. Jadi sebenarnya video itu sudah di-tag semua mulai dari hari Jumat, Sabtu, Minggu. Mungkin ada beberapa sih yang masih tersimpan ya itu hasil podium tuh ya Pak Afan ya. Itu ada. Tapi sedihnya itu ketika sudah sampai Jogja, udah mau edit tuh ya. Udah mau edit malah hilang ya. Ya ini memang ya. Apa ya? Kita semua nggak minta sih teman-teman, cuman ya akhirnya seperti ini. Makanya pada hari ini kita mau bikin video cerita teman-teman. Kita mohon maaf lah intinya karena nggak bisa menampilkan video utuhnya. Oke, jadi kita bahas kemarin Jumat minggu lalu kita perjalanan dari Jogja ke Gresik. Kita berangkat dari Jogja itu sebelum Jumatan ya Mas? Sebelum Jumatan, jadi sekitar jam 10 gitu kita berangkat dari Jogja. Lalu tim itu berangkat dari Kamis malam dari Jogja karena hari Jumat pagi kita harus krut ya. Tapi karena kita memang pengennya melihat kondisi treknya itu lebih dulu, yang hari Sabtu pagi, jadi kita memutuskan untuk berangkatnya Jumat pagi deh. Biar sampai sana masih terang, kita masih bisa survei. Dan akhirnya kita sampai Gresik itu sekitar jam 4 ya? Enggak, jam 3 Pak. Jam 3 sore. Jam 3 kita sudah sampai Gresik. Waktu itu kita bisa mempelajari trek langsung ya Pak. Ya kita langsung survei 3 trek sekali. Langsung 3 trek. Jadi ini kemarin sebenarnya event seri 3 ini tuh kemajuan banget teman-teman. Karena di event-event sebelumnya kita jarang ya Pak Afan datang hari Jumat siang jarang. Jadi biasanya kita datang udah Jumat malam. Jadi kita udah nggak bisa lihat trek. Kita mungkin cuma cek kondisi kendaraan sama tim aja ya. Sama tim, kita ngobrol sama tim, terus surveinya tetap di Sabtu pagi. Tapi kemarin kita coba cara baru, yaitu kita pengen lihat treknya hari sebelumnya, ternyata enak ya Mas. Ternyata lebih enak. Jadi waktu Jumat malam sebelum kita istirahat bisa langsung kira-kira udah bayang-bayangin ya Pak Afan. Wah besok pagi balapannya lewatnya jalurnya ini ya. Gitu. Dan ya Pak Afan. Pas waktu kita sampai di Gresik lihat treknya, wah treknya tuh bener-bener top sih teman-teman. Jadi kemarin itu treknya sebenarnya adalah tebing ya Pak Afan ya. Ya jadi tebing itu dibikin trek balap off-road gitu. Jadi ya kondisi treknya kira-kira seperti ini. Tenang aja teman-teman, nanti kita kita insert seperti apa bentukan treknya. Itu memang tebing yang miring ya Pak Afan. Miring, tanjakannya tinggi sekali juga, turunannya curam, tanjakannya tinggi banget. Dan kemarin itu betul-betul menjadi salah satu event yang kental banget ya Pak Afan. Kental banget. Suasana adventure-nya, karena di seri-seri kejurnas sebelumnya itu nggak se-ekstrim itu ya Pak Afan. Iya, bahkan di tahun lalu pun di IMI kan paling ekstrim kan cuma di Merapi. Iya, tahun lalu itu paling ekstrim di Merapi. Itu pun masih bisa dimaafkan ya Pak Afan. Moderate lah. Yang kemarin itu di Gresik, wah itu tingkat kesulitannya lumayan ya Pak Afan. Jadi kalau misalnya kita memang baru lihat trek seperti itu, memang nyalinya kendor sih jadi gitu. Sebenarnya kalau trek itu kalau kita udah biasa ikut off-road ya teman itu biasa ya. Cuman karena di sini ada pressure dari kompetisinya juga. Itu yang bikin kita itu akhirnya ya bener-bener seru lah kita nikmati itu pressure, mulai dari survei lalu mau start itu kita nikmatin semua. Jadi kemarin juga format lombanya itu 6SS tuh normal ya Pak Afan ya? Berbeda seperti yang di Tegal. Ya, jadi sesuai dengan
kompetisi kejurnas off-road pada umumnya. Jadi 3 SS hari Sabtu dan 3 SS-nya di hari Minggu. Yap. 6 SS, lalu urutan start berdasarkan hasil klasemen kejuaraan. Yes. Lagi start nomor Aku start nomor 2, Pak. Nomor 2. Nomor 2. Lagi start nomor 2, saya start nomor 3. Nomor 3 Karena ya. menurut klasmen setelah Tegal itu saya nomor 3. Iya. Itu lalu hari Sabtu kita survei lagi kan pagi kan hanya Ya. mengulangi gitu kan. Saya start kebetulan di SS1, terus SS1 dilanjut dulu ya. 2 3, Pak Adip start nomor 3 ya, SS3. Ya. Langsung start SS3 itu yang speed. Yang speed, Iya. lalu ke 1 lalu 2 ya. 3 1 2 betul. Nah, dan track yang paling ekstrim itu yang ada di SS2. Di SS2 yang Ya. tengah-tengah tuh yang di depan pedok teman-teman ceritanya. Hmm. Jadi itu yang tebing itu tadi, miring, turunannya dalam sekali dan tanjakannya lumayan. Wah, Dan itu termasuk SS yang banyak menelan korban ya. Pak wah, Adip? itu banyak banget teman-teman. Jadi sampai mungkin nggak bisa dihitung ya teman-teman. Iya. Yang mobilnya kelontang atau kebalik itu sampai berapa itu nggak bisa dihitung ya. Iya, kelontang sih. Tapi pembalapnya tetap aman. Aman, aja, semua teman-teman. safety. Iya. Itu pasti karena skrut juga ketat kan. Iya, Ya, jadi cuman ya korbannya karena- korban poin. Iya, korban Jadi nggak poin dapat yang poin. tadinya harus bisa mengamankan poin, mungkin kemarin kalau nggak hati-hati bisa langsung terjun bebas, Pak. Nah, jadi obstacle yang paling tricky itu adalah di SS2 itu ada suatu turunan, aslinya turunannya nggak curam, Pak. Ya, Aslinya turunannya nggak curam, cuman sekitar 2 meter setengah ke depan itu iya. tebing Jalannya lagi. menjorok juga, dan tebing juga ke bawah. jalannya menjorok ke bawah. Gitu. Iya. Jadi kalau misalnya kita turunnya agak kekencengan, Udah pasti bablas sampai bawah dan itu ada patok sama Ada pita. patok sama pita. Dan Kalau itu kita kalau sampai melanggar itu kan penaltinya potensinya 50 ya. 50 poin ya. Kita tercepat di situ 100, dipotong 50 ya Cuma sakit. dapat 50 ya. Nah, Kira mau nggak mau banyak di nah itu apa namanya? Aslinya kalau misalnya turun pun berani, cuman ya. karena kita pengennya main bersih, Ya. nah itu jadi kita memutuskan untuk nyetrap ya Pak. Ya, akhirnya kita strap. memang sebagian besar peserta yang di SS2 itu akhirnya nyetrek karena mengamankan poin dan safety-nya sih memangnya Pak Afan. Ya, tapi itu salah satu SS paling seru sih. Jadi kayak Ngomong-ngomong di SS2 itu Pak Afan poinnya sempurna ya di situ ya? poinnya alhamdulillah dapat poin tertinggi, walaupun nggak ya? fastest ya, tapi Fastest karena kan? karena yang fastest itu dia nggak nyetrap, cuma Iya. tetap kena penalti. Jadi tetap yang poin Akhirnya tertinggi di bawah. saya. Iya. Kan rugi juga ya Pak Afan. Rugi, iya. Mending yang benar-benar hati-hati terukur tapi aman dapat poin Aman, tertinggi. dapat ya. poin bulat lah Iya. rasanya ya. Kalau aku di situ Tadi juga poin bulat ya? ketiga, bulat juga. Tiga. Ketiga ya kita juga sebenarnya karena kemarin nggak ada persiapan untuk recovery ya, tapi alhamdulillahnya navigator kita Mas Pandu itu udah biasa dulu recovery, jadi ya sangat-sangat membantu lah di SS2 itu. Lalu di SS1 hasilnya Pak Afan berapa? SS1 alhamdulillah dapat fastest. Fastest. Keren banget itu. Ya, SS1 fastest, SS Dan kedua satu dapat fastest. poin bulat juga 84 lumayan. Pak Adip, SS3. Pak Adip SS3 Kalau aku SS1 second fastest teman-teman, jadi Wah, tercepat kedua. Hanya ada beberapa miss di tanjakan itu, miss gearbox, miss gear, masukin giginya. Itu masih dapat second fastest, tapi sayangnya sakitnya itu di SS1 itu Pak Afan, aku dapat penalti 30 poin. Tapi setelah lihat poinnya, kayaknya juga ada beberapa yang dapat penalti juga ya. Kenapa ya? Di SS itu banyak karena jadi yang dimiringkan di pohon, di tebing juga itu bawahnya itu udah rusak Pak Afan. Terus pas aku lewat Pak Afan belum. Pas aku lewat Di video tuh nanti ada insert itu masih rata ya, Masih Pak. rata. Masih enak. Itu memang tracknya itu agak crazy ya. Jadi memang Iya. kita sebutnya negatif gitu. Jadi tracknya tuh miring. Ini harus ada sandaran pohon sekali, Iya. miring sekali. Lalu yang kedua sininya jurang dan nggak ada sandaran apa-apa. Itu harus kita agak kencengin dikit Iya. baru bisa sampai bawah. Nah itu kebetulan yang di situ tuh ada patok juga dan itu tracknya udah agak rusak pas Pak Adip Kalau yang lewat ya. kedua itu sebenarnya belum sih Pak Afan, memang kesalahanku sih, memang terlalu mepet. Kalau yang ke pertama, yang miringan pertama itu memang udah Emang udah udah rusak. Oh. Makanya mau nggak mau harus atas kenceng. Ya, Itu memang ya itu buat pelajaran berharga sih buat kami Ya. memang untuk besok-besoknya untuk benar-benar memperhatikan track mulai dari miringan, turunan itu kita hitung benar, jadi jangan sampai kena patok atau pita atau bahkan mundur. Nah itu Ya, betul. itu pelajaran yang luar biasa. Jadi SS1 Lalu second fastest, Second, terus SS2 dapat 3. ketiga, ya Terus kalau saya SS3 dapat nomor 3. ketiga ya Pak. Oh, karena di akhir akhir hari itu udah nge-push di SS1 sama 2 udah Ya. agak oke lah. Wah itu benar-benar tantangannya tuh di SS1 sama 2 sih teman-teman. Di SS3 itu tinggal istilahnya senang-senang aja. Senang karena tracknya flat ya kayak track ini lah. Walaupun emang turunannya juga ada yang dalam-dalam juga tanjakannya juga tinggi, cuman masih paling enteng di antara Iya, SS kalau aku SS3 terburuk sih Pak Afan, itu urutan kelima. Karena
start pertama sih waktu itu ya Pagi pagi. Memang track juga belum kebentuk, tapi ya oke lah kita. Nah, kita ngomong lalu hasil hari Sabtu seperti apa? Yes, jadi hari Sabtu untuk kelas G3 atau kelas upper, alhamdulillah aku dapat nomor 1 sementara dari 3 SS. Jadi di SS pertama dapat fastest, SS kedua dapat poin tertinggi, SS 3 dapat nomor 3. Gitu. Jadi konsisten banget ya Pak Afan, ya? jadi dapat nomor 1 sementara. Nomor 1. Selisihnya berapa itu? 12 kalau nggak salah sama nomor 2 waktu itu. Sama si Raihan. Cukup aman ya. Cukup aman dari Pak Adip? Sabtu. Aku hari Sabtu dapat urutan ke-5. Itu agak shocking itu ya. Iya. Ke hari Minggunya. Hari Minggu sama 3 SS. Start Karena berapa dulu? Karena start hari Minggu itu ditentukan dari result hasil sementara hari Sabtu. Ya. Jadi saya nomor 1 startnya. Start pertama. Yes. Aku akhirnya start ke-5. Afan start SS Start berapa pertama aja? di SS 4, terus lanjut 5, lanjut 6 gitu. 4, Itu 5, kita 6 ya? start jam 8.45, jadi pagi banget itu. 8.45, tapi selesainya juga Paling gasik juga. paling awal. Iya. Jam berapa itu selesai? Selesainya sekitar jam 11.57 itu udah terakhir, TC Wah, terakhir. enak banget ya, siap makan siang udah selesai Udah, malamnya. tinggal santai udah gitu kan. Bener-bener seneng sih. Iya. Kalau aku startnya jam 9 lebih dikit itu di SS 6 dulu Start teman-teman. dulu malah ya. SS 6, lalu SS 4, SS 5. Terakhir pukul 2 Jadi- siang sore. Jadi SS 456 itu adalah masing-masing dari pengembangan dari SS masing-masing 1, 2, dan 3 gitu. SS 4 Iya. itu adalah dikembangkan Dari dari SS 1, SS 5 dikembangkan dari SS SS 2, 2, ya. SS 6 dari SS 4. Ya, itu jadi memang ada modifikasi dan hari Minggu juga nggak kalah seru ya Pak Oven ya? Nggak kalah seru dan tracknya malah tambah panjang lagi. Iya, lebih Betul. panjang. Cuman di hari Minggu nggak ada recovery teman-teman. Nggak dari cover. Jadi full seperti biasa sih, mengalir. Cuman yang cukup menantang mungkin di SS 5 sih. Karena 5. miring-miringannya itu Iya, lumayan. lumayan juga. Di situ banyak yang kebalik juga. Dan juga itu yang di SS yang tadinya SS 2 ya, jadi Iya. tebing ya. Wah, Pak Afan juga ini winning poinnya itu di SS 2, SS 5 Pak Afan ya. Jadi pertama dulu start di SS 4, karena start pertama ya dimaksimalin ternyata dapat nomor 2 alhamdulillah. Masih kedua. Terus SS 5 kita juga start lah karena tracknya sangat-sangat luar biasa ya. Luar biasa mengerikan juga soalnya ya. Jadi aku agak main aman dikit. Itu alhamdulillah masih dapat nomor 2 juga. Nah, winning momennya itu adalah ketika kompetitor kita yang nomor 2 hasil sementara dari hari Sabtu itu mengalami stuck di SS 5. Gitu. Iya, akhirnya gap poinnya antara 1 sama 2-nya jadi jauh ya. Jauh, Nah, ya. itu titik penentu pemenangnya Iya, nih. titik penentu pemenang. Lalu SS 3 tinggal ngamanin poin. SS 3 tinggal aku sama Mas Nur tinggal finish aja kan gitu kan karena mainnya Pasti juga clinch gate, ya. juga tracknya kebetulan juga aman juga jadi udahlah asal start aja dan alhamdulillah ternyata hasilnya lumayan bagus masih nomor 3 gitu jadi alhamdulillah. Wah, keren banget sih. Jadi Pak Afan overall nomor 1 kemarin dari 3. Kalau aku di SS 6 pagi itu masih ke-3 teman-teman tercepatnya sekalipun start ke 5 waktu itu. Lumayan, tracknya seru juga, gate kan di SS 6. Ya. Lalu di SS 4 itu aku ada miss teman-teman itu tercepat ke 3 juga. Itu mundur. Jadi waktu turunan nggak begitu tak hitung waktu itu akhirnya buru-buru mundur. Nah, itu sebenarnya missnya di situ. Karena turun langsung belok kanan Langsung itu ya? belok kanan di SS 4. Untuk SS 5 second fastest di SS terakhir. Akhirnya alhamdulillah kita di kelas FFA finish urutan ke-3 teman-teman. Nah ini adalah hasil Ya. dari balap kita kemarin di Ya, Gresik. ini pialanya. Ini pialanya alhamdulillah dapat nomor 1 di Seneng kelas banget ya, Wafan. upper G3. Senang sekali alhamdulillah. Puas banget dengan track seperti itu. Dan juga Pak Adit dapat Kita dapat urutan ke-3 Urutan naik ketiga. dari 5 ke 3 di hari Sabtu ke 3. ya, Di hari Minggu akhirnya alhamdulillah sih cukup Bisa senang naik, di ketiga. Meskipun poinnya selisih sama nomor 2 sebenarnya nggak begitu banyak, 11-an poin. Tapi ya karena penalti ya. Kalau nggak penalti masih bisa nomor 2 ya Pak Adit ya. Minimal Secara nomor poin dua, ya. ya. Secara poin secara nomor 2. Oke, hasil hari Sabtu, Minggu udah. Terus kita ngobrolin tentang mobilnya dulu nih. Kemarin ada kendala nggak Pak? Mobil aman semua, alhamdulillah dari SS 1 sampai SS terakhir nggak ada kendala sama sekali, nggak ada problem, mobilnya nurut banget, pokoknya enak banget lah mobilnya. Cuman kendala ternyata setelah dicek di SS terakhir itu armnya agak bengkok, arm depan kanan bawah.
jadi habis ini kita akan beresin. Pak Adip juga nggak ada kendala ya? Alhamdulillah nggak ada sama. Oh ada, hari Sabtu ban belakang kiri kempes teman-teman. Pecah. Itu aja sih, itu aja sih. Yang lainnya nggak ada, alhamdulillah. Dan terjadi lagi seperti kita Tegal. Iya, ini kita habis ini kita mau cari tahu lagi nih kenapa sih Punisher hobi kempes ini ban. Dua event 2 kali iya, kempes. kemarin ban depan, sekarang ban belakang. Kita cari pokoknya habis ini supaya biar besok-besok udah aman lagi. Ya. Mobil overall aman sih. Ya, jadi ini kondisi Birawa setelah pulang dari Gresik. Aman, so far so good, nggak ada kendala apa-apa. Kayaknya kaki-kaki aman, transmisi aman, transfer case aman, mesin aman. Cuman problemnya ada di sini nih teman-teman, lihat nih. Nah, link arm. Link armnya sini agak bengkok ke atas kayak gini gitu. Jadi di sini kita mau bikin link arm gitu. Untuk ya biar lurus lagi lah gitu. Selain itu aman semua sih, tapi tetap sesuai prosedur kita habis balapan, habis latihan akan kita bongkar semua nanti. Biar memastikan semuanya benar-benar in tip top condition. Oke, untuk Punisher ini kondisinya setelah seri 3 kemarin buka semua bodinya karena kita pastikan habis ini bersih-bersih juga teman-teman. Jadi selain biar kita lihat kira-kira ada apa sih yang memang perlu kita pastikan semuanya aman, baut-baut, dudukan segala macam kita pastikan, makanya kita buka dulu bodinya, kita bersih-bersih, lalu besok kita general check up semua mulai dari kaki, transmisi, transfer case, bongkar semua untuk kita pastikan aman. Untuk kondisinya sebenarnya aman banget Punisher ini, nggak ada kendala apapun juga, kayak Birawa sehat banget. Cuman di sebelah kiri atas sana itu bodinya, itu yang tadi tak ceritain, bodinya itu adalah melengkung gitu atau mentiung sedikit gitu. Itu karena kena pohon. Tapi nggak apa-apa, besok kita mau langsung beresin biar lurus lagi. Lalu overall aman sih, cuman habis ini kita rencana mau pastikan mesin lebih prima lagi, lebih sehat lagi, karena di gas itu nggak spontan teman-teman. Jadi di gas itu sedikit masih ada lag-nya. Kita berupaya supaya besok di gas itu langsung spontan, bisa biar lebih maksimal ngegasnya, time-nya juga bisa meningkat lebih cepat lagi. Overall itu sih teman-teman, kita juga mau upgrade knalpot. Ngomong-ngomong, knalpotnya besok kita mau upgrade lagi, mana tahu bisa lebih maksimum lagi. Kalau kemarin sebenarnya setelah kita coba upgrade sedikit waktu latihan, jadi kalau teman-teman perhatiin juga itu suaranya itu sedikit berbeda dengan yang seri 2 Tegal, karena yang kemarinnya itu knalpotnya itu arahnya ke belakang, sekarang arahnya ke bawah. Itu sih teman-teman, overall nanti kita report lagi, pokoknya kalau udah jadi, udah beres lagi, kita latihan, kita bikin video lagi. Oke semua, jadi begitulah cerita balap kita di round 3 kemarin di Gresik ya. Ya, balap yang sangat seru sekali dan juga alhamdulillah hasilnya sangat memuaskan sekali. Kita udah mulai prepare nih untuk balap yang seri 4 di Bandung besok, kebetulan di Soroyang daerahnya. Kita belum pernah ke sana, tapi coba kita maksimalin. Dan itu uniknya besok balapnya tanggal 7-8 Juli itu pas hari Jumat Sabtu. Oh iya, Jumat Sabtu. Jumat Sabtu. Jadi sepertinya biasanya kita balap hari Sabtu Minggu, kalau besok hari Jumat Sabtu. Jadi agak sedikit unik tuh, karena bareng Fornas ya. Positifnya hari Minggu kita udah bisa sampai rumah lagi. Sampai rumah udah nyantai-nyantai gitu. Jadi looking forward for the next race, and kita udah mulai persiapan semuanya, baik fisik, mental, mobil udah kita siapin semuanya, tim juga kita siapin. Lalu sekali lagi kita juga mohon maaf ya teman-teman, nggak bisa menampilkan video dan kemarin waktu di Gresik, tapi kita berupaya mudah-mudahan besok udah lancar lagi, pokoknya udah nggak ada lagi kendala lah. Pasti ya, kita akan kasih yang terbaik buat teman-teman semua. Oleh karena itu jangan lupa subscribe di Garasi Gede. Tuh, komen dan juga share ya teman-teman videonya. Karena komentar-komentar teman-teman semua, subscribe teman-teman semua akan membuat kita tambah semangat untuk bikin konten untuk kedepannya. Terima kasih teman-teman telah menonton video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dah.